Udah. Siap. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Selamat datang di Narasi Channel. Kita update dulu di berita lintas kriminal. Teman-teman, seorang anak durhaka, bajingan, gila. Itulah yang sering disematkan kepada anak-anak yang gila, durhaka. Teman-teman, simak video ini sampai tuntas. Berita ini datang dari Kuningan, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam pelaku pembunuhan ibu kandung ditangkap, teman-teman. Kita sebagai warga masyarakat harus apresiasi kepada Polres Kuningan yang telah menangkap pelaku biadab ini. Ya, semoga pelaku ini mendapatkan hukuman yang berat. Kan begitu. Nah, kasus dugaan ini yaitu pembunuhan seorang ibu lanjut usia di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini, alhamdulillah akhirnya terungkap. Ya, pihak kepolisian menangkap pelaku yang tak lain merupakan anak kandung korban. Keren nih, kurang dari 24 jam guys setelah peristiwa berdarah tersebut. Pelaku berinisial T, 38 tahun ini, ditangkap oleh unit reaksi cepat Satreskrim Polres Kuningan di wilayah Kabupaten Brebes. Wah, mau kabur rupanya ini orang. Keren. Polisi menyebut bahwa tersangka ini melarikan diri setelah diduga menghabisi nyawa ibu kandungnya pada kemarin 8 Agustus 2026. Nah, teman-teman, Kapolres Kuningan AKBP Belen Anggara Pratama didampingi Kasatreskrim AKP Abdul Aziz dan juga Kasih Humas AKP Mugiono mengungkapkan bahwa penangkapan tersangka dilakukan setelah jajaran Satreskrim ini bergerak melakukan penyelidikan. Luar biasa keren. Kita apresiasi guys. Mantap ini. Kalau nggak ditanya nih bingung saya jelasin. Dan kejadian pembunuhan yang di Desa Wanasaraya itu informasinya pelakunya sudah tertangkap ya, dan mungkin bisa dijelaskan motif yang dilakukan oleh pelaku ini membunuh ibu kandungnya itu seperti apa itu, Dan? Jadi saya sampaikan bahwa kejadian tanggal 8 Agustus untuk tersangkanya sudah kurang dari 24 jam sudah kita tangkap di Kabupaten Brebes oleh unit reaksi cepat Satreskrim Polres Kuningan. Kebetulan yang bersangkutan adalah anak kandung dari korban. Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Jadi dari tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul dengan menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan berdasarkan gelar perkara, sudah cukup bukti untuk dilakukan penahanan. Kalau pemukulan sendiri menggunakan benda atau enggak? Ya, dengan benda keras ya, dengan palu, dan alat bukti palunya sudah kita amankan untuk dijadikan barang bukti. Dan apakah benar si pelaku ini ODGJ, Dan? Untuk OGDJ-nya itu belum bisa dibuktikan, tapi kita akan lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Belum ada riwayat resmi secara formal yang membuktikan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Tapi kita tetap untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan akan dilakukan, nanti kita akan panggil ahli kejiwaan, dia akan dibuktikan melalui hasil pemeriksaan. Barang bukti yang ditemukan yaitu dari alat yang digunakan untuk memukul korban, baju korban, lalu ada saksi-saksi yang melihat, dari visum juga dari ahli. Nanti kalau beredar informasi pernah juga itu belum ada. Oh, tidak ada informasi, belum ditemukan informasi ke sana. Dan saat penangkapan apakah ada perlawanan dari tersangka? Tidak ada perlawanan secara fisik ya. Waktu ditemukan tertangkap secara sesuai prosedur profesional. Dan dari keterangan pelaku itu kenapa dia melarikan diri? Apakah memang takut atau seperti apa itu, Dan? Pada saat itu mungkin secara normal atau lumrahnya ya,
ketika seorang berbuat kejahatan pasti akan melarikan diri ataupun mengamankan dirinya sendiri. Itu secara lumrah. Untuk lokasi penangkapannya sendiri itu di Brebes ya, Dan ya? Di Kabupaten Brebes, dia lari ke istrinya. Ke rumah istrinya Tapi berarti. lukanya di bagian apa ya? Lukanya di bagian kepala, dipukul di bagian kepala. Saat dimasukkan ke sumur itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau bagaimana? Itu dari keterangan dokter itu mungkin kita sudah temukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam sumur. Sama sendiri kan pasalnya. Pasal Dari hasil pemeriksaan sementara, guys, aksi kekerasan tersebut dipicu persoalan yang sepele. Jadi si anak durhaka ini diduga kesal. Karena apa? Dibangunkan oleh ibunya atau sang korban ini untuk melaksanakan salat subuh. Wah. Jadi rasa kesal tersebut kemudian berubah menjadi tindakan brutal. Anak durhaka ini diduga memukul ibu kandungnya menggunakan benda keras berupa palu hingga korban mengalami luka serius, terutama di bagian kepala. Tapi tak berhenti di situ, guys. Korban yang diduga sudah dalam kondisi tidak berdaya ini kemudian dimasukkanlah ke dalam sebuah sumur. Polisi di situ selanjutnya menemukan sejumlah petunjuk cemerlang yang mengarah kepada tersangka. Nah, lalu apa sih motivasi daripada pelaku gila ini? Ya kan? Motifnya adalah tersangka ini kesal karena dibangunkan, disuruh sholat subuh, guys. Dari tersangka, ini tersangka langsung memukul korban dan juga langsung memasukkannya ke dalam sumur. Itulah keterangan dari Kapolres Kuningan. Di sini penyidik juga yaitu telah mengamankan palu yang diduga digunakan tersangka untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Benda tersebut kini menjadi salah satu barang bukti penting yang dalam proses penyidikan kasus tersebut, teman-teman. Nah, setelah dilakukan gelar perkara, polisi menyatakan telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan T sebagai tersangka sekaligus melakukan langsung penahanan. Nah, seorang anak durhaka kini telah ditahan, guys, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Semoga dihukum berat. Gila ini, aduh luar biasa ini kejadian ya. Parah memang ini anak ini. Nah, terkait informasi yang menyebut bahwa tersangka mengalami gangguan mental atau ODGJ ya, polisi di sini belum dapat memastikan kebenarannya. Hingga saat ini penyidik belum menemukan riwayat resmi secara formal yang membuktikan tersangka ini memiliki gangguan kejiwaan, guys. Meski demikian, kepolisian tidak mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, tim penyidik di sini akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka untuk memastikan kondisi psikologisnya dan juga mengetahui apakah terdapat gangguan kejiwaan atau tidak yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban nanti hukumnya, seperti itu. Nah, kita simak dulu video ini, guys ya. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, sudah bergabung bersama kami AKP Abdul Aziz, Kasat Reskrim Polres Kuningan. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan ini kronologisnya seperti apa? Apakah memang motifnya ini karena emosi, betul-betul hanya karena dibangunkan untuk sholat subuh, atau memang ada perkara sebelumnya, Pak Kasat? Baik, kami jelaskan. Memang pada saat kejadian tersebut, tersangka ini dibangunkan dini hari itu untuk sholat subuh. Dan sebelum-sebelumnya memang sering terjadi dan tersangka emosi dan pernah ada permasalahan juga, sehingga mungkin pada saat hari itu terjadilah penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Ini karena emosi, sebatas emosi saja, apakah memang ada perilaku yang mencurigakan dari pelaku, Pak Kasat? Untuk tingkah laku yang mencurigakan, untuk saat ini belum ada, namun rencana kita akan melakukan pengecekan ke dokter terkait psikiatri tentang kejiwaan. Oke, Pak Kasat, berdasarkan dengan kronologi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana prosesnya dari awal korban membangunkan pelaku sampai akhirnya pelaku dengan kejinya menghabisi nyawa ibunya menggunakan palu. Ya, pada saat
kejadian, pelaku ini dibangunkan oleh ibu korban untuk sholat subuh. Setelah korban ke kamar mandi, langsung pelaku mengikuti dari belakang dan mengambil satu buah palu alias martil dengan memukul ibunya dari belakang. Lanjut ibunya terjatuh, masih dipukul oleh palu dengan beberapa kali. Setelah ibunya terjatuh dan meninggal, langsung dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu palu tersebut dibersihkan dan bekas-bekas darah yang tercecer di lantai juga dibersihkan. Palu disimpan kembali kepada tempat semula, lalu pelaku ini pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya ada saksi yang melihat bahwa pelaku ini ada bercak darah di muka seoleh warung sayur. Setelah itu pelaku pergi ke Cirebon, nah terrekam CCTV. Selanjutnya pelaku pergi ke daerah Brebes, sehingga pelaku dilakukan penangkapan di daerah Brebes. Oke, awal penemuan korban seperti apa Pak Kasat? Baik, dijelaskan awal penemuan korban di mana saksi yang melihat pada saat pelaku berjalan sempat marah-marah karena mau pinjam motor kepada tukang sayur. Selanjutnya tukang sayur ini merasa curiga, lanjut menelepon keluarganya, yaitu kakak ipar. Kakak iparnya ditelepon. Nah, setelah itu kakak iparnya mengecek ke rumah korban. Setelah korban dicari di dalam kamar tidak ada, hanya ada sandalnya. Lalu korban mengecek ke belakang, melihat ada bercak darah di tembok. Lanjut ditelusuri bercak darah tersebut sehingga ditemukanlah di sumur oleh kakak ipar Pak Kasat, Pak Kasat, ada dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Kasat. Yang pertama, apakah pelaku dalam melakukan aksinya ini dalam kondisi sadar atau dibawa pengaruh narkotik ataupun minuman keras? Kemudian yang kedua, konstruksi hukum dari kasus ini apa, Pak Kasat? Baik, jelaskan. Tersangka sudah kita lakukan tes urin yang hasilnya negatif. Jadi tidak ada konsumsi terkait obat-obatan terlarang untuk dilakukan oleh tersangka. Untuk rekonstruksi hukumnya, Pak Kasat? Ya, gimana? Untuk Konstruksi hukumnya? Ya, untuk konstruksi hukumnya. Proses hukumnya pasal-pasalnya. Ya, proses hukum tersangka dikenakan pasal 458 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Berhubung ini masih satu keluarga, ditambah 1/3 dari ancaman tersebut. Oke, terima kasih Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Abdul Aziz sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat kembali bertugas ya. Terima kasih, Pak Kasat. Atas perbuatannya, si anak durhaka ini dijerat dengan pasal 458 ayat 1 dan ayat 2 tentang pembunuhan. Ancaman pidana yang dikenakan terhadap tersangka dapat diperberat karena korban ini merupakan ibu kandungnya sendiri. Dengan jeratan tersebut, tersangka ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan pemberatan 1/3 karena memang pembunuhan ini dilakukan terhadap orang tua kandungnya. Di sini pihak kepolisian masih melengkapi berkas-berkas perkara sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke tahap berikutnya. Banyak komentar dari warganet, netizen, publik ya. Semoga dihukum berat, hukum mati aja Pak, katanya, luar biasa. Ya, 20 tahun ini lama ya, atau mudah-mudahan jadi seumur hidup. Karena ini memang pelaku biadab sekali, yes. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu, banyak rezeki. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.